Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Ara9 Channel. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan sahabat-sahabatku, pada konten kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang disampaikan kepada saya, yang entah siapa pembuat dari apa yang disampaikan itu sampai hari ini saya tidak tahu. Apa maksudnya? Kalau menggunakan istilah zaman saya dulu, ini semacam postingan kaleng. Kalau dulu istilah surat kaleng, ini postingan kaleng. Jadi ada tulisan yang diposting ke saya, yang dikirim ke saya tanpa tahu siapa pembuatnya. Nah, apa maksud saya sampaikan kepada Anda? Karena isinya menurut saya baik untuk kita diskusikan bersama. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh pembuat tulisan itu adalah benar. Dan kok bisa sampai ke saya? Mungkin pertanyaan seperti itu. Salah satu nomor handphone saya itu beredar di sejumlah WhatsApp group. Sampai-sampai saya kadang-kadang bingung. Sehingga ya mohon maaf, sebagian saya keluar dari beberapa grup lah. Termasuk di antara grup capres-capres itu. Di antara 3 itu saya ada, tapi akhirnya keluar karena handphone saya kepenuhan. Dan tidak baiknya di antara, anggaplah teman-teman yang memasukkan nomor saya itu tanpa izin, tanpa konfirmasi, tiba-tiba dimasukkan, tiba-tiba penuh, sampai kadang-kadang hang. Maka sebagian saya keluar. Mungkin dari sana tahu nomor saya, sehingga ada satu kegelisahan yang ditulis kemudian disampaikan. Nah, kegelisahan apa? Saya akan bacakan karena ini ada kaitannya dengan diskursus nasab yang menggelinding sudah 1 tahun lebih ini, juga terkait dengan pemalsuan sejarah, pembelokan sejarah dan sebagainya. Sehingga tampak di sini memiliki semangat untuk meluruskan itu, tapi di sisi lain nampaknya disampaikan ada oknum-oknum lah kurang lebih yang berbeda dengan tujuan awalnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya saya bacakan. Sifat Ba'alawi yang paling kita benci dan kita lawan adalah pemalsuan nasab dan pemalsuan makam leluhur serta pembelokan sejarah tanpa data yang akurat. Di sini kalimatnya menggunakan kita. Apabila benar di hati kita menentang, otomatis disikapi dengan sikap, tindakan, bahkan pola pikir yang harus berlawanan. Namun, apabila kita mencontoh para Ba'alawi dengan memba'alawikan leluhur kita, namun ada oknum-oknum menjual gelar-gelar kesultanan, apa bedanya dengan mereka? Apalagi ditambah data yang bertentangan dengan data primer dan pegauran keraton tersebut. Pagauran, apa pagauran itu? Hal-hal yang memuakkan terjadi di sekitar kita dan paradoks dengan sikapnya. Pentingnya luruskan hati dan benar-benar menjaga marwah leluhur disertakan musyawarah, serta patuh terhadap musyawarah tersebut adalah wujud getih Mataram. Kemudian ada tambahan, jual beli gelar kebangsawanan adalah tidak ada bedanya dengan jual beli gelar satu kelompok disebut. Padahal gelar kebangsawanan seyogyanya didapati karena hak lahir dan juga perjuangan serta pengorbanan dari level dasar dalam kurung untuk abdi dalam. Lah yang paling bawah ini yang saya tahu dalam catatan sejarah benar adanya, artinya dapatkan gelar kehormatan dari kerajaan atau keraton tertentu atau kesultanan tertentu karena perjuangannya, karena pengabdiannya. Seperti yang saya kasih contoh tempo hari, yaitu seperti KRT Rajiman Widyodiningrat, ketua BPUPKI. Beliau itu gelarnya dalam salah satu artikel yang saya baca itu karena pengorbanan beliau, perjuangan beliau membantu rakyat kecil, sehingga kasarnya kalau istilah sekarang itu barangkali ASN ya, dokter Belanda
dia keluar kemudian menjadi dokter keraton yang nggak digaji. Lalu Sultan pada saat itu memberikan gelar kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, kalau kita ulas dari awal, sahabat-sahabatku sekalian, kalimat ini menggunakan kata kita, sehingga kata kita di sini mengesankan bahwa adalah orang-orang yang berada atau yang satu frekuensi dalam urusan diskursus nasab dan pembelokan sejarah seperti yang saya katakan tadi. Namun ada keresahan-keresahan yang disampaikan dengan menyebut kata oknum. Nah, ini saya anggap penting untuk saya sampaikan kepada Anda semua. Ini bukan untuk merancukan atau apa ya. Karena apa? Bisa saja hal itu terjadi di antara kita. Sehingga jika memang ada, agar kembali kepada niat semula lah gitu. Dan saya terus terang saja beberapa hari ini secara pribadi juga ada keresahan terkait dengan musim-musim politik ini. Ada juga saya lihat itu yang mengatasnamakan satu terah, kasarnya itu terah Wali Songo. Saya berpikir bahkan ada ya seorang kiai dari Jawa Tengah lah ya, saya Jawa Tengah, saya tidak nyebut daerahnya, kontak saya curhatkan itu. Kalau umpamanya Terah Wali Songo itu nama sebuah organisasi, atas nama organisasi kan. Tapi kalau Terah Wali Songo itu adalah sebuah rangkaian kalimat yang sifatnya umum. Terah Wali Songo itu kan jutaan. Kok bisa diatasnamakan atas sekelompok orang gitulah yang hubungannya itu dengan perpolitikan. Urusan politiknya monggo, itu bagian masing-masing. Hanya saja membawa-bawa nama Terah satu kelompok besar. Bahkan sebelumnya juga pernah saya usulkan kan, yang disebut Wali Songo itu siapa dulu? Mengatakan saya Terah Wali Songo. Wali Songo itu menggunakan teori siapa? Dihitungnya dari ulama yang mana? Apakah dari Malik Ibrahim? Apakah dari Sunan Ampel seperti yang disampaikan oleh Kiai Agus Nyoto? Atau menggunakan teori Kanzul Ulum Ibnul Battutoh yang berperiodik? Sehingga dari rangkuman ini kan kita tahu yang Wali Songo itu adalah ini. Dan kita Terah Wali Songo berarti satu di antara jumlah atau anggota Wali Songo itu. Sampai hari ini kalau kita mau autokritik ya, saya belum mendapatkan kejelasan yang disebut Wali Songo, termasuk versi Naat, ngapunten ya, versi Naat ya. Yang disebut Wali Songo itu satu kelompok dakwah, tetapi jumlahnya siapa saja. Biasanya kan kalau bicara leluhurnya itu kan dihitung dari Syekh Jumadil Kubro. Terus yang menjadi satu wadah perkumpulan kalau mengkerucut kepada apa yang disampaikan oleh Ki Agus kan sebuah lembaga dakwah gitu ya. Lembaga dakwah yang dihitung dari Sunan Ampel yang memiliki gerakan serentak lah dengan cara masing-masing, dengan pendekatan budaya dan sebagainya. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Kiai Agus, sehingga penghitungannya dari Sunan Ampel. Dan Wali Songo yang sekarang yang dimaksud oleh teman-teman ini saya mohon masukan ya, saya bukan mengkritiki panjenengan sedoyo, saya mohon masukan siapa yang dimaksud, ini kan juga penting gitu. Tapi kok di sisi lain menyampaikan diri sebagai Terah Wali Songo, mestinya kan pohonnya dulu kita jelaskan gitu ya. Bukan lantas mengaku saya sebagai buahnya. Ini belum lagi benar atau tidaknya kita secara silsilah ketersambungannya. Dan ini autokritik. Sama berarti keresahan saya juga ada kesamaan. Dan mungkin juga sang pengirim tulisan ini kepada saya pernah juga menyimak dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa edisi yang lalu. Di antaranya saya keceplosan bilang ada antara Habib dan Raden Honoris Causa. Itu dulu saya pernah sama teman-teman itu saking gelisahnya ya penulis seniman itu seringkali kan begitu ya. Kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang ya guyonan lah. Karena tidak bisa dipungkiri peristiwa-peristiwa seperti itu pernah saya ketahui. Setidaknya ya ketika saya masih di dunia jurnalistik ya tahun 2002 ke atas lah. Bahkan saya sempat juga ditawari pada saat itu untuk mendapatkan satu gelar kebangsawanan dari salah satu keraton ya. Tapi saya pada saat itu saya
Bukan tidak mau, tapi saya merasa tidak pantas gitu, tidak pantas. Nah, kalau soal jual beli, saya tidak paham betul. Memang beredar istilah jual beli itu, tetapi setelah saya tanya itu lebih kepada administrasi lah. Barangkali bukan ke sana. Kalau isu-isunya, iya, tapi kan saya tidak tahu langsung sehingga saya tidak berani. Dan ada yang keratonnya itu jelas, ada yang abu-abu. Dan bukan hanya keraton yang berada di rangkum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan ada keraton yang luar negeri juga dapat penghormatan. Itu salah satu teman saya pernah ke sana, tapi beliau akhirnya juga menolak. Karena apa? Merasa tidak sepantasnya, bukan tempatnya gitu. Nah, itu para pemirsa sekalian, dari katakanlah kalau menggunakan istilah dulu itu surat kaleng, dan saya sampaikan kepada Anda semua dengan harapan ini menjadi permenungan bagi kita semua dan jangan disikapi sebagai satu ketidaksukaan, karena seperti yang beberapa kali saya sampaikan, janganlah kita ini mengkritik orang lain karena pengkultusan, sementara diam-diam atau tanpa disadari kita juga memupuk kultus-kultus. Ini kan yang tidak baik. Barangkali yang ingin disampaikan oleh pembuat tulisan ini adalah seperti itu. Dan selebihnya mohon pendapat dari Anda. Ini sharing saja, ini berbagi informasi, dan sekali lagi mudah-mudahan ini tidak disikapi karena dianggap tidak suka, lebih kepada autokritik lah. Karena bagaimanapun yang ingin kita capai kalau terkait dengan diskursus nasab sebenarnya ya sudah kelar apabila kita menggunakan teori konfirmasi kitab, apabila menggunakan tes DNA dari beberapa informasi dan tulisan yang saya baca ya juga sudah kelar sebenarnya. Terkait dengan pengamburan sejarah itu yang masih berlangsung sampai hari ini. Kalau diskursus nasab itu kan riak-riaknya yang masih berlangsung. Demikian, mohon masukan yang konstruktif dari Anda. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.